Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diangkat dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku mendengar perintah, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya rasa ini sudah semua kita pernah mendengar ini, dan ini kebanyakan khotbah di sekolah minggu sebenarnya. Karena tentang anak yang hilang. Kalau kita membaca sekilas khotbah ini, pasti kita akan mengatakan judulnya itu pastilah anak yang hilang. Tetapi kalau kita ikut dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, ternyata kita juga harus lihat di situ ada Bapa yang baik. Ya, jadi kita tidak terfokus kepada anak yang hilang, tapi kita juga harus terfokus kepada Bapa yang baik. Tapi dua-duanya kita harus bisa perhatikan, karena dalam perumpamaan anak yang hilang ini, Tuhan ingin mengungkapkan bagaimana kondisi orang-orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, yang ingin bebas, yang tidak mau diatur, yang tidak mau ditegur. Bagaimana kondisinya? Kondisinya adalah seperti anak bungsu tadi. Dia akan menderita, dia akan kekurangan, dan dia akan lebih besar keinginannya akan duniawi. Jadi kondisi orang yang berdosa itu rentan, apalagi manusia. Manusia sudah lemah dalam daging, ditambah lagi dosa, makin lemah. Sedangkan orang yang gak berdosa, apabila dia manusia, dia berpotensi berdosa. Contohnya, saya pendeta, tiap hari pertanggiangan, PA, gereja tiap minggu, gak pernah absen. Saya rentan terhadap dosa. Saya berpotensi berdosa. Apalagi yang gak pernah gereja, apalagi yang sekali-sekali, apalagi yang gak pernah berdoa, gak pernah baca firman Tuhan. Udah lemah, rentan, dekat, dan keinginannya lebih besar untuk duniawi. Itulah orang-orang yang sangat-sangat sulit diatur. Kenapa? Karena dia merasa benar. Dia ingin bebas dari Tuhan. Dia tidak bisa membuka dirinya untuk Tuhan. Padahal orang yang mau berubah itu harus dalam hatinya harus ada Tuhan Yesus. Kalau dalam
dalam hatimu tidak ada Tuhan Yesus, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa bertobat. Walau kau paksa, gak bisa. Walau dirantai, walau diikat, gak bisa. Kalau dalam hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Jadi banyak kondisi orang seperti anak bungsu ini. Di sini ditunjukkan bagaimana sifat Allah dan bagaimana sifat manusia. Yesus memberikan umpama ini karena demikianlah orang-orang yang sudah sangat sulit untuk diberi pengertian. Demikianlah orang-orang yang sangat sulit untuk diperbaiki. Orang yang ingin bebas, padahal orang yang ingin bebas itu akan sengsara oleh kebebasannya sendiri. Tapi Tuhan Maha Adil, Maha Kasih, tidak ada dipaksa, ya, tidak ada dipaksa. Kita itu orang yang diberi kemerdekaan, tanda kutip kebebasan juga. Cuman dia tawarkan kehidupan yang lebih baik di dalam kasih-Nya. Mari kita lihat tadi, langsung ketika si bungsu pingin hartanya, langsung dibagi. Ada kebebasan kepada manusia, apalagi sudah sampai kepada titik yang dewasa. Ya kalau selamanya nanti diatur-atur susah juga. Kalau selamanya dipaksa-paksa susah juga, kapan dewasanya? Kenapa dibiarkan itu? Kenapa gak diikat aja, dimarahin? Ini diberikan. Tetapi satu yang tidak dilupakan, kasih Allah selalu ada bagaimanapun kita di dalam dosa-dosa kita. Bagaimanapun manusia menuntun keadaannya, tapi kasih Allah selalu ada. Itu yang sisi lain dari perumpamaan ini, Allah yang baik. Allah yang memberi pelajaran. Allah yang menunggu kita pulang dari dosa-dosa kita. Sampai kapan? Selama ada kesempatan. Karena kasih Allah tidak bisa dikalahkan oleh dosa apapun. Kasih Allah itu akan memberikan jalan, mengampuni seberapa jahatnya dosa itu, asal kita tidak menyangkalnya. Kan banyak orang menyangkal, udah dikasihi katanya enggak, udah dikasih matahari Tuhan gak pernah mengasihi aku, udah dikasih hujan kenapa hujan terus Tuhan, nanti dikasih kemarau panas sekali Tuhan. Kan manusia sering begitu, walaupun dikasihi tapi dia menyangkal kasih itu. Selagi dia mau menerima dan juga mau untuk hidup dalam segala rencana Tuhan, maka kasih Tuhan lebih besar daripada amarahnya. Kasih Tuhan lebih besar daripada hukumannya. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosamu. Jangan pernah engkau mengingkarinya. Dan itu mampu untuk merubah. Itu mampu untuk mengalahkan segala kegengsian kita dan juga kesombongan kita. Sama tadi seperti yang dalam perumpamaan itu. Gak pernah sejarahnya yang lebih besar mendapatkan yang lebih kecil. Kalau di aturan dunia yang lebih kecil lah mendapatkan yang besar. Ini enggak. Allah yang besar itu datang ke bumi, jadi manusia, mengalahkan. Bapaknya datang menghampiri anaknya. Karena apa itu? Karena kasih. Kalau karena gengsi, itu dihakui. Untuk apa aku itu? Orang udah dilawan kok. Tetapi karena kasihnya dia mendapatkan. Oleh karena itu, bagaimana kita percaya bahwa demi keselamatan manusia Allah selalu memberikan
kesempatan. Allah selalu memberikan jalan untuk berubah, jalan untuk pertobatan, supaya kita mampu hidup dalam damai dan juga sukacita dan hidup dalam kekekalan. Bagaimana cara Tuhan mengasihi manusia? Dalam Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas. Karena begitu besar kasih Allah, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 Timotius 3 juga ayat 16 mengatakan, firman Tuhan itu berfungsi untuk bermanfaat untuk menegur, mengajar, menyatakan kesalahan, dan menuntun orang dalam kebenaran, supaya setiap orang diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Yesaya 33 ayat 1 ayat 11 dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Itu jelas. Jadi Allah tidak ingin kita binasa. Banyak pengajaran yang telah kita rasakan, apalagi generasi-generasi Z ya, atau Gen Y juga sudah merasakan itu, bagaimana pendidikan Belanda, bagaimana pendidikan Jepang, bagaimana pendidikan Guru Najolo, dan bagaimana pendidikan sekarang. Semakin baik, sesuaikah, membentukkah, dalam kasihkah, atau dalam pikiran duniawi? Kalau hanya sebatas pikiran duniawi, maka sangat malang kita dalam hal memberikan pengajaran. Karena pertobatan itu jalan satu-satunya. Jadi tidak ada jalan yang lain yang diberikan, dinyatakan kepada manusia kalau dia berdosa. Kalau Anda berdosa, satu jalan, yaitu bertobat. Itu aja, tidak ada jalan yang lain. Satu jalan, bertobat. Dan itu harus nyata. Sama seperti tahun transformasi ini. Jadi kalau di tahun transformasi itu adalah pertobatan yang nyata. Ulat kepompong kupu-kupu, kan nyata, berubah. Ya. Transformasi mengajak kita untuk membaharui diri. Dan kesempatan diberikan, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah Anda percaya itu? Maka isilah hatimu dengan roh Tuhan, supaya kita mau datang untuk mengakui dosa kita, mau membuka diri kita, dan kita mendapatkan pengampunan. Harus menerima Yesus di dalam hatinya, sehingga sukacita rencana Allah Bapa di sorga dia akan rasakan, seperti kerinduan si anak bungsu tadi. Di rumah Bapakku banyak orang upahan, masa aku di sini makan makanan babi, dan orang tidak ada lagi membantu aku di sini, dan aku tidak layak lagi sebagai anak Bapa. Akhirnya dia sadar. Jadi godang gojol mana so sadar. Kalau anak bungsu tadi dia sadar, ternyata aku salah. Aku akan kembali kepada Bapakku, dan aku akan mengatakan, aku sudah melanggar, aku sudah berdosa terhadap Engkau dan sorga, dan aku tidak layak lagi sebagai anakmu. Tapi bagaimana bapaknya menerimanya? Luar biasa. Selalu diberikan hidup yang baru, selalu diberikan kesempatan. Banyak manusia yang sudah terjerat di dosa, apalagi di zaman ketika Yesus datang ke dunia. Tidak ada kasih,
Bayangkan saja, sebelum Yesus orang tidak mengenal dan tidak melakukan kasih itu, minus kasih. Tidak ada orang yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga Yesus memberikan perumpamaan supaya mereka sadar, siapa anak bungsu itu, siapa anak sulung itu, siapa bapak itu, siapa pekerja-pekerja itu, siapa domba yang disembelih itu. Kalau orang yang cepat nangkep, kan itu aku. Ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kalau dikhotbahkan itu, ada orang merasa, Amang, aku kayaknya benih yang tumbuh di batu-batu itu, Mang, katanya. Yang kadang senang banget, kadang sedih. Sebentar baik, jahatnya lama. Mang, kayaknya aku benih yang jatuh di jalan itu, Mang. Karena ketika aku dengar firman Tuhan, pulang gereja lupa aku, Mang. Amang, aku kayaknya benih yang di semak belukar. Aku maunya gereja, Mang, tapi berat kali kehidupanku, sehingga beratnya hidup itu merongrong aku, sehingga aku mengatakan aku tidak mampu. Jarang orang mengatakan, Amang, aku benih yang tumbuh di tanah yang subur itu, Mang. Jarang orang mengatakan begitu. Rata-rata semua orang memilih benih yang di jalan, benih yang di bebatuan, dan benih yang di semak belukar. Jarang orang yang mengatakan, Amang, aku benih yang tumbuh. Jarang itu. Semua mengaku yang berdosa. Itulah yang Tuhan inginkan. Banyak yang sudah terjerat, yang lebih suka berdosa daripada bersuka cita. Banyak orang yang terjerat, yang anti kritik. Siapa kita di sini anti kritik? Padahal kalau orang Kristen itu nggak anti kritik, justru itu bagus untuk memperbaiki kekurangan kesalahannya. Yang anti diatur. Siapa di sini yang anti diatur? Susah itu bertobat. Anggo solo doa kita diatur, mau udah bertobat, karena Allah yang mengatur kita. Kalau kita nggak mau diatur, pasti jauh kan? Mari sini, nggak mau, dia pergi, makin jauh dong dari Tuhan. Siapa di sini yang anti nasihat? Susah bertobat itu. Hati-hati. Apabila ada anak-anak kami di sini yang anti kritik, anti diatur, anti nasihat, hati-hati Anda susah bertobat. Lembutkanlah hatimu, terima kritikan, terima nasihat, terima juga pengaturan dari Tuhan. Itu yang membuat engkau bisa berubah, bertobat. Dan itu yang Tuhan inginkan. Apa susahnya sih? Tapi karena kita masih hidup dalam dosa, maka itu ada terjadi perlawanan, sehingga kita mencari pembenaran. Kita merasa kita benar. Itulah anak sulung tadi. Kan dia merasa dia benar, padahal dia sudah dalam posisi yang salah itu. Dia tidak hidup dalam kasih. Bapaknya hidup dalam kasih, anak sulungnya merasa dia benar. Bapak, itu anakmu kan sudah menghabiskan hartamu dihabiskannya, udah pergi ke tempat yang jahat-jahat, sehingga dia karena kelaparan dia pulang ke rumah. Masa kau terima lagi dia? Usir aja terus. Itu orang yang merasa benar. Hati-hati, apakah Anda juga begitu? Orang yang merasa benar, sehingga engkau menghalangi orang-orang datang kepada bapaknya. Padahal bapaknya maha kasih. Apa kata bapaknya? Selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang kupunya itu punyamu. Kenapa kamu keberatan apabila aku menerima adikmu? Jadi dosa bisa memisah ya. Dosa juga bisa memisah orang yang bersaudara, orang yang hidup dalam kasih. Karena dosa dia memisahkan, kasih mempersatukan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan ada kesempatan, ada harapan. Itu pasti ya. Jangan dikatakan karena dosamu kamu tidak bisa ke gereja, tidak bisa berdoa. Kenapa? Ditawarkan di sini ada kesempatan. Seperti lagu itu, Sai Mulak,
Kapan? Sadarion. Jangan nanti-nanti, sadarion. Karena dosamu dikalahkan oleh kasih Tuhan. Dalam dosamu ada pengampunan Tuhan. Ada kemauan dari kita untuk pulang menerima kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita hidup dalam sukacita, dan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin sukacita yang ada padamu itu berkurang. Makanya bapak itu datang kepada anak sulungnya, kenapa kamu gusar hatimu? Kenapa kamu tidak bersukacita? Kenapa sukacitamu berkurang? Kayak kata orang itu, SMS katanya, senang melihat orang susah, susah dia melihat, harusnya berkurang, harusnya dia juga senang kan? Ada gak kalian yang susah melihat temannya senang? Hati-hati, tersedot nanti sukacitamu. Jangan pernah sukacitamu tersedot apabila ada orang yang mendapatkan keselamatan. Jangan pernah sukacitamu diserap oleh dosa-dosamu, sehingga kamu lemah, susah. Padahal di lagu sekolah minggu dikatakan, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya, karena dia menyedot kegembiraan, kekuatan. Bayangkan saja, kita orang yang bergembira, tiba-tiba kita melihat orang bersuka cita, masa kita nggak suka cita juga? Masa kita jadi turun sama seperti si abang tadi, si sulung tadi, jadi hilang. Padahal dia harusnya juga bersuka cita. Adiknya pulang. Jangan pernah biarkan dirimu, sukacitamu, damai di hatimu disedot oleh dosa, diserap oleh dunia ini. Biarlah sukacitamu tetap penuh pengharapan, sama seperti Bapak tadi. Ya, dia tetap penuh pengharapan, inisiatifnya jelas, pasti ada kesempatan yang diberikan. Begitulah kita penuh pengharapan, jangan terhambat. Maka kita mempunyai kekuatan karena kita percaya selalu ada kesempatan. Selama kita hidup, kita dipanggil untuk bersukacita, hidup dalam damai, dan juga hidup di dalam penyertaan Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan juga yang memberikan jalan. Dalam hati kita, kita mampu untuk menerima dalam sukacita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, membawa damai, sukacita di hati kami. Kami anak-anak-Mu, anak sulung, anak bungsu yang lemah, tapi karena kasih-Mu kami kuat. Kuat untuk kembali ke dalam pelukan-Mu. Kami mau belajar dari kasih-Mu, ya Bapa. Biarlah kasih-Mu tetap ada dalam hati kami, dan kami mau menerima damai dan sukacita-Mu senantiasa, sampai kami bersama-sama dengan Engkau Bapa dalam kekekalan. Jangan pernah dunia ini menghalangi kami untuk datang kepadamu. Hari ini kami serahkan hati, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Engkaulah Bapa kami yang baik, yang maha kasih, maha adil, yang maha murah. Kepadamu lah kami serahkan hidup kami, dan juga persekutuan kami ini, gerejamu, keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa hidup dalam persekutuan kami ini. Kami serahkan segala pengharapan kami Tuhan hanya ke dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.